Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi ini, kesempatan di sore ini kita bisa kembali hadir dan kita bisa sama-sama belajar. Melanjutkan pembahasan kita dari kitab Kaifa Amalahum Sallallahu Alaihi Wasallam yang diterjemahkan dengan seni interaksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karya Syekh Muhammad Soleh Al-Munajjid. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah mengawali pembahasan bahwa pada bab ini kita mulai masuk pada bahasan interaksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang dari segmen dakwah khusus. Dan pembahasan pertamanya adalah interaksi dengan muslimin al-judud, orang-orang yang baru masuk Islam, atau biasa kita kenal dengan istilah mu'allaf. Nah, kita akan melanjutkan kembali bahasan kita. Kita akan coba lihat dari materi yang sudah ada. Ini pembahasan sebelumnya adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada sahabat yang baru masuk Islam untuk mandi setelah mereka masuk Islam. Ini pembahasan sebelumnya. Dan Nabi, ini pembahasan terakhir pada pertemuan sebelumnya, atau kalau kita coba ringkaskan poin-poinnya dari pertemuan sebelumnya, yang temanya adalah interaksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang yang baru masuk Islam. Diawali dengan terlebih dahulu ada pengantar, ya, ta'amulun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ma'al muslimin al-judud. Diawali pembahasannya dengan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya semangat yang sangat luar biasa, ingin supaya orang-orang masuk Islam. Dan itu Allah abadikan dalam beberapa ayat, dan tentu juga bisa dilihat dari interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diceritakan oleh para sahabat. Misalnya dalam surat Al-Kahfi, la'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Jadi Nabi SAW gundah. Beliau sangat bersemangat ingin supaya mereka masuk Islam. Dan kalau mereka nggak masuk Islam, beliau sedihnya luar biasa. Kemudian di ayat yang lain, surat At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di sini ada kata harisun 'alaikum. Jadi sangat berambisi supaya kebaikan itu sampai kepada kalian. Ini semangat yang dimiliki Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bentuk interaksinya apa? Ada beberapa yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Di antaranya adalah bahwa Nabi SAW menangis karena umat ini. Beliau sedih karena umat ini. Sebagaimana juga kita dapati bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, faman tabi'ani fa innahu minni. Pada kisahnya Nabi Isa alaihissalam, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dia sangat sayang kepada umatnya. Beliau, ya para nabi, rasul ini tidak bahagia, tidak gembira ketika umatnya diazab. Ingin umatnya mendapatkan hidayah, ingin umatnya mendapatkan petunjuk, mengikuti ajaran yang dibawa, yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Nabi SAW pernah berdoa, kemudian menyatakan dalam doanya, Allahumma ummati ummati. Kemudian, interaksi yang lain adalah bahwa Nabi SAW wajahnya berseri-seri. Beliau gembira sekali. Beliau sangat bergembira ketika ada orang yang masuk Islam. Jadi senang sekali, gembira sekali ketika ada yang masuk Islam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga berinteraksi dalam kesempatan yang lain. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendoakan orang yang diharapkan mendapatkan petunjuk, diharapkan mendapatkan hidayah,
Jadi mendoakan diantaranya dalam satu riwayat, Allahumma aizal Islam bi ahabbi hadaini rajulaini ilaika bi Abi Jahlin au bi Umar bin Khattab. Berdoa minta kepada Allah agar Allah memuliakan, menangkan Islam ini dengan salah satu dari dua orang yang salah satu dari dua orang yang dicintai, yaitu Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Dalam riwayat yang lain sebutkan Allahumma aizal Islam bi Umar bin Khattabi khassah. Mendoakan agar Umar bin Khattab masuk Islam. Dan alhamdulillah seperti kita ketahui bersama, akhirnya Umar bin Khattab masuk Islam. Meskipun ada sahabat yang atau sebagian orang pada saat itu merasa bahwa ini mustahil. Karena apa? Lihat perilakunya Umar bin Khattab di zaman jahiliyah. Artinya kalau bicara tentang jahatnya terhadap Islam, kaum muslimin, sampai-sampai orang mengatakan tidak mungkin Umar bin Khattab masuk Islam sampai himarnya, keledainya Khattab masuk Islam. Kita semua ketahui tidak mungkin ada keledai masuk Islam. Ya, mau keledai, mau kuda, mau gajah, apa saja, tidak ada yang masuk Islam. Nah, kemudian bentuk interaksi yang lain adalah mendoakan ibunya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita semua ketahui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu sudah masuk Islam dan beliau berulang kali mendakwahi, termasuk mendoakan agar ibunya yang musyrikah menyekutukan Allah agar masuk Islam. Lalu kemudian Rasul SAW mendoakan Allahumma hdi ummah Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Kemudian dalam kesempatan yang lain beliau juga mendoakan kabilah Daus agar mereka masuk Islam. Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berikan hidayah kepada kabilah Daus. Doakan mudah-mudahan mereka masuk Islam. Interaksi yang lain adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji Allah dan bergembira dengan keislaman mereka. Jadi ketika ada orang masuk Islam, beliau bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, dan bergembira. Ini bisa kita lihat pada beberapa kejadian, beberapa peristiwa. Di antaranya adalah pada kesempatan ketika Nabi SAW mendakwahi seorang anak Yahudi, dan setelah diajak untuk masuk Islam, pada saat itu sakit, dijenguk oleh Nabi SAW, diajak masuk Islam, dan anak itu tanya kepada bapaknya, lalu disampaikan ati Abul Qasim, ikuti Abul Qasim. Ini masuk Islam. Lalu kemudian Nabi SAW berdoa, alhamdulillahilladzi anqadhahu bi minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dengan perantaraanku. Menyelamatkan anak tersebut dengan perantaraanku. Selamat dari apa? Dari api neraka. Bayangkan kalau seandainya tidak masuk Islam, ya, kekal di neraka, ini azab yang na'udzubillah. Ya, neraka itu tidak ada yang ringan azabnya. Sampai yang dianggap paling ringan pun itu kan beratnya luar biasa. Nah, demikian pula juga pada kesempatan yang lain. Artinya beliau bergembira dan memuji Allah SWT kalau ada yang masuk Islam. Kemudian interaksi yang lain adalah Nabi SAW membimbing mereka yang masuk Islam untuk mandi setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu interaksi yang lain adalah Nabi SAW mengajarkan kepada mereka hukum-hukum syariat. Dan ini poin pentingnya juga, memerintahkan kepada mereka supaya membersihkan diri dari kotoran jahiliyah. Ya, dari kotoran jahiliyah. Mau itu namanya tabarruj jahiliyah, artinya mau bicara tentang gaya hidup jahiliyah, pandangan hidup jahiliyah, apapun yang berkaitan dengan jahiliyah, Nabi SAW perintahkan untuk bersihkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini interaksi yang lain, ini yang baru pada kesempatan di hari ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan masuk Islam daripada hal-hal yang lain.
Jadi ya masuk Islam dulu, baru kemudian bicara syariat Islam yang lain. Karena apa? Karena jelas yang diprioritaskan adalah masuk Islam. Kita lihat di sini dari Bara radhiyallahu an, beliau menuturkan bahwa ada seseorang yang datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengenakan baju besi, dan ini maksudnya untuk perang. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditemui orang ini, dan orang ini mengatakan, ya Rasulullah, uqatilu au aslim. Orang ini mengatakan, saya bertempur atau saya masuk Islam. Dijawab oleh Nabi SAW, aslim, masuk Islam dulu, thumma qatil. Kemudian berperanglah. Kemudian bertempurlah. Masuk Islam dulu, baru bertempur. Lalu kemudian orang tersebut masuk Islam, kemudian bertempur di medan pertempuran, sampai akhirnya terbunuh mati syahid. Lalu Nabi SAW mengatakan, amila qalilan wa ujira katsiran. Dia beramal belum banyak, karena baru masuk Islam. Baru masuk Islamnya beberapa saat, kemudian berperang. Artinya belum berhari-hari. 24 jam aja belum. Sementara yang lain ada yang sudah berislam dan beramal bukan cuma 24 jam. Bukan cuma 24 hari, 24 bulan, bahkan ada yang sudah 24. Ya, kalau sekarang kita sudah ada yang 24 tahun, bahkan lebih dari 24 tahun menjalankan Islam. Nah, sementara orang ini baru dalam hitungan beberapa saat, ya. Kalau tidak hitungan menit, ya hitungan jam lah. Kemudian mati syahid. Luar biasa. Indahnya luar biasa. Nah, di sini Nabi SAW memerintahkan supaya mendahulukan Islam. Islam dulu, baru yang lain. Ya, Islam dulu. Ya, Islam dulu. Artinya masuk Islam dulu. Dan katanya ada yang mengatakan bahwa orang tersebutlah Amr bin Thabit bin Waqsh. Orang yang dimaksudkan tadi yang dalam kisah. Ya, kemudian dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan, silahkan ceritakan kepadaku. Artinya silakan, ini beliau nyampaikan. Ceritakan kepadaku orang yang masuk surga tapi belum sholat sama sekali. Belum pernah mengerjakan sholat sama sekali. Nah, ketika kalau Abu Hurairah tanya begitu, terus kemudian mereka mengatakan tidak tahu, lalu jawab orang tersebutlah Usairim Bani Abdul Ashhal, yaitu Amr bin Thabit bin Waqsh. Ya. Lalu kemudian gimana ceritanya itu? Nah, lalu sampaikan bahwa dia yang diceritakan latar belakangnya, dia menolak menjadi Muslim, sama seperti kaumnya. Pada hari perang Uhud, ketika Rasulullah SAW ke Uhud, dia berubah pikiran dan kemudian menemui Nabi SAW seperti yang tadi sampaikan, kemudian menyatakan keislamannya, masuk Islam, lalu ikut bertempur. Dan dalam pertempuran tersebut terluka sampai akhirnya meninggal dunia. Ya. Jadi ini yang disebutkan disebutkan sebagai orang yang masuk surga tapi belum mengerjakan sholat sama sekali. Ya, tentu bisa dipahami ya. Masuk surga belum mengerjakan sholat sama sekali, gimana ceritanya? Ya tadi, masuk surganya itu ketika
mengerjakan, ya sudah menyatakan keislamannya, kemudian menyampaikan eh, apa, menyampaikan keinginannya untuk ikut dalam perang tersebut, kan berarti belum sholat. Karena dan waktu itu memang tidak bertemu dengan waktu sholat. Jadi masuk Islam, bertempur, kemudian akhirnya meninggal. Kapan sholatnya? Belum. Bisa jadi paginya, subuhnya, ada waktu sholat, tapi belum masuk Islam. Sehingga nggak sholat. Jadi ini masuk surga, tapi belum sholat. Amr, tadi namanya, di sini, Amr bin Sabit bin Waqsh. Nah, ini contoh bagaimana masuk Islam itu didahulukan daripada yang lainnya. Dan apalagi ketika dikuatkan dengan riwayat yang lain, innahu lamin ahlul jannah. Dia termasuk ahlul jannah. Ini kebahagiaan luar biasa nih. Orang bisa masuk Islam, kemudian bertempur, berjuang untuk agama ini, terus lalu meninggal di jalan Allah, dan sampai akhirnya mati syahid. Meskipun belum mengerjakan sholat. Tentu bukan berarti belum mengerjakan sholat itu nggak mau sholat, bukan. Karena memang jarak antara masuk Islamnya dengan wafatnya belum, nggak ketemu dengan waktu sholat. Jaraknya cuma singkat. Masuk Islam, syahadat, terus berperang, terus meninggal. Sudah. Kapan sholatnya? Ya belum. Tentu kalau seandainya bertemu dengan waktu sholat, yang bersangkutan akan mengerjakan sholat. Ya, karena itu bagian dari komitmen keislaman. Tidak mungkin masuk Islam terus nggak pakai sholat, nggak pakai puasa, dan yang lainnya. Nah, ini interaksi Nabi SAW dengan yang masuk Islam. Berikutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus atau mengirim utusan bersama orang-orang yang baru masuk Islam. Utusan yang mengajarkan ajaran agama mereka. Mengirim utusan yang mengajarkan ajaran agama mereka. Nah, jadi ini untuk menunjukkan bahwa nggak cukup kalau sudah masuk Islam lalu selesai, enggak. Tapi mereka ini harus ada yang membimbing, harus ada yang mengajarkan. Gimana caranya? Nah, jadi setelah mereka masuk Islam, dan itu yang pertama prioritasnya, masuk Islam dulu. Dan kalau kalau nyambung dengan poin sebelumnya, kalau bicara tentang masuk Islam, ya, masuk Islam, kemudian mendahulukan masuk Islam daripada yang lain, seperti yang kalau kita lihat pada ini momentum Piala Dunia di Qatar. Ada orang-orang yang masuk Islam, dan kalau bicara penampilan, ya namanya juga dari kafir, kemudian masuk dalam Islam. Bisa jadi ada yang penampilannya masih berproses untuk menjadi Muslim atau Muslimah. Ada yang pakai kerudung juga masih, ya orang istilahkan, atau yang laki-laki juga pakai baju ya untuk nutup aurat masih belepotan. Tapi itu bagian dari proses. Cuma yang didahulukan mana? Masuk Islamnya dulu. Setelah mereka dikenalkan, dan mereka juga ditanya, mereka dipaksa nggak? Enggak. Mereka diiming-imingi kalau masuk Islam dapat ini dan itu? Tidak. Nah, kalau itu sudah, mereka masuk Islam dengan kesadaran, mereka masuk Islam juga karena mereka tanya-tanya, baca-baca, lihat, dan kita tahu ya, masyarakat di Barat ini, sebagian mereka punya daya kritis yang bagus. Dan mereka ketika belajar Islam itu, mereka memang cari, menelaah, baca, dengan sikap kritisnya mereka ini, mereka bertanya tentang berbagai hal. Mungkin kita jarang mempertanyakan hal-hal seperti itu, tapi mereka pertanyakan. Dan tidak masalah, karena memang bagian dari proses untuk meyakinkan mereka. Sampai akhirnya yakin untuk masuk Islam. Nah, itu prioritasnya, masuk Islam dulu.
Sambil apa? Sambil setelah itu dibenahi, diajari sholat, diajari ini, diajari itu, banyak yang akan diajar. Oh, ini belum kenal rukun iman secara utuh, ya nggak apa. Nanti sambil berproses dikenalkan. Artinya misalnya pemahaman tentang iman kepada malaikat belum lengkap, yang diketahui dari malaikat-malaikat yang harus diimani baru cuma sedikit, nggak apa. Itu bagian dari prosesnya, nanti setelah itu dikenalkan. Belum ngerti Quran, oh iya, ya baru masuk Islam, belum bisa baca Quran, sangat dimaklumi. Nah, begini kita lagi bicara tentang masyarakat Barat yang memang saat ini mereka boro-boro kenal Quran, ya. Kenal Islam saja sangat minim, ada sebagian mereka. Tapi begitu mereka masuk Islam, wah, senangnya luar biasa. Nah, tahap berikutnya supaya bisa membimbing mereka, nah ini poinnya, mengutus orang-orang yang bisa mengajarkan ajaran agama mereka. Nah, kalau sekarang, tentu dengan perkembangan zaman yang ada, alhamdulillah, banyak yang bisa membantu melakukan proses untuk menjalankan keislaman dengan berbagai cara. Misalnya apa? Lewat media sosial. Yang sekarang ini kita tahu bahwa generasi milenial ini setengah hidupnya di media sosial. Ini kata banyak kalangan. Jadi generasi milenial itu setengah hidupnya di media sosial. Artinya, kalau kita siapkan sistem, kita siapkan aplikasi, kita siapkan bahan-bahan yang bisa diakses 24 jam. Tanpa harus kita tunggu. Mereka bisa datang kapanpun, artinya bisa mengakses kapanpun, bisa membaca kapanpun, dan bisa dibaca dari manapun, mereka bisa melakukan itu. Mereka bisa dengan leluasa menelaah, mengkaji, membaca, dan termasuk menuntaskan beberapa bacaan tadi sampai selesai. Yang bahannya alhamdulillah tersedia di beberapa akun, beberapa web yang mengenalkan Islam, at-ta'rif bil Islam. Ya, itu bagian dari prosesnya. Kemudian yang lain adalah kehadiran Islamic Center atau pusat-pusat keislaman di beberapa negara. Kita tahu di beberapa negara di Eropa, di Amerika, dan yang lainnya ada Islamic Center. Ya, beberapa hari yang lalu saya bisa bertemu langsung dengan Syamsi Ali, warga Indonesia yang menjadi imam di Amerika. Lalu beliau berbagi pengalaman, ya, bercerita tentang bagaimana dakwah di sana. Nah, kita juga bersyukur dengan usaha-usaha yang dikerjakan oleh orang-orang seperti ini. Beliau-beliau yang seperti ini bisa jadi penduduk asli, bisa juga pendatang yang berdakwah di negara tersebut. Dan bukan cuma di Amerika. Dan kalau mendengar ceritanya, yang ada di Amerika juga ada beberapa tempat. Ada sekian banyak Islamic Center yang ada di Amerika. Bagaimana dengan yang di Inggris? Juga ada. Di Perancis, di Jerman, di sekian banyak negara. Alhamdulillah, kehadiran namanya macam-macam tentunya. Mau masjid, Islamic Center, ada mufti, ada lembaga Islam, apalah namanya, yang jelas yang mengajarkan keislaman. Nah, kita bisa lihat di sini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Anas bin Malik, ketika didatangi oleh kabilah Ri'al, Zakwan, Usayyah, Banu Lahyan. Nah, kemudian mereka menyatakan dan mereka mengklaim bahwa mereka sudah masuk Islam. Dan mereka minta bantuan. Ya, mengirim dukungan untuk melawan, ya artinya minta Nabi SAW untuk mengirim dukungan untuk melawan kaum mereka. Lalu kemudian Nabi SAW mengirim 70 orang Ansor. Yang 70 ini, kata Anas bin Malik, dinamakan Al-Qurra. Ya, 70 orang Qurra. Yang mereka, Qurra ini, tidak diterjemahkan dengan qari Quran atau penghafal Quran, tapi lebih pasnya ya ulama, atau minimal kalau bahasa kita dai lah,
yang ngerti Quran, ngerti Islam, yang mereka ini orang-orang yang di siang hari mereka adalah orang yang aktivitasnya menghafal Quran, mempelajari, mengkaji, dan malamnya qiyamul lail. Dan di sini kita lihat contoh Nabi SAW mengirim, ya, mengirim orang supaya karena mereka mengatakan sudah masuk Islam, ya, dikirim orang yang bisa membantu mengajarkan kepada mereka. Nah, berikutnya interaksi Nabi SAW yang lain adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersemangat supaya mereka bisa tetap istiqomah dalam keislaman dan jauh dari hal-hal yang bisa membuat mereka meninggalkan Islam. Ya, gimana caranya agar mereka bisa istiqomah? Kita lihat di sini dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang menuturkan bahwa saya pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bicara tentang menanyakan tentang apa Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah. Dijawabnya iya. Lalu kemudian tanya kenapa kok tidak dimasukkan ke dalam Ka'bah. Lalu disampaikan bahwa kaummu itu, maksudnya orang-orang saat itu, mereka punya keterbatasan biaya untuk membangun Ka'bah. Ya. Jadi hartanya terbatas. Jadi nggak punya dana yang cukup untuk menyelesaikan. Dan kita semua ketahui bahwa dana yang dimaksud adalah dana dari sumber yang halal, karena mereka tidak mau dana yang digunakan adalah dari sumber yang haram. Lalu ditanya lagi, kenapa pintunya ini berada pada posisi yang tinggi? Kenapa ditinggikan? Nah, dijawab bahwa ini agar bisa mempersilahkan masuk yang memang layak untuk boleh masuk, dan untuk menghalangi yang tidak layak untuk masuk. Jadi nggak bisa sembarangan. Lalu Nabi SAW menyampaikan, ya Aisyah, seandainya kaummu itu bukan orang yang baru meninggalkan jahiliyah atau baru masuk Islam, tentu saya akan perintahkan untuk menghancurkan Ka'bah dan saya akan memasukkannya. Jadi artinya Hijr Ismail itu dimasukkan ke dalam bagian Ka'bah. Dan artinya memerintahkan untuk Ka'bah itu direkonstruksi ulang, dibangun ulang. Ya, dibangun supaya yang harusnya masuk dimasukkan. Kemudian saya akan buat 2 pintu. Pintu yang ada di timur dan pintu yang ada di barat. Dan saya akan bangunnya di atas makam Ibrahim. Nah, tetapi apa? Kalimatnya di sini. Laula anna qaumaki haditsu ahdin bijahiliyah. Seandainya mereka ini bukan orang yang baru keluar dari jahiliyah. Lalu Nabi SAW menyatakan fa'akhafu an tunkiru qulubuhum. Saya khawatir hati mereka menolak. Ini untuk menunjukkan pada kita bagaimana Nabi SAW memaklumi pada orang yang baru masuk Islam. Hati-hati. Karena apa? Karena
sebagian mereka baru masuk Islam dan belum bisa langsung mencerna beberapa hal. Seandainya itu langsung diterapkan, bisa jadi mereka langsung menolak. Dan penolakannya bisa jadi keras. Nah, itu yang dihindari. Itu yang dihindari. Makanya kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk mengupayakan melakukan hal yang kira-kira maslahat dengan kondisi mereka yang baru masuk Islam. So, jangan-jangan baru masuk Islam lalu kemudian menemukan banyak hal yang tidak bisa diterima. Dan ini maksudnya semuanya begitu kondisinya. Atau hampir semuanya. Maka sebagai pemimpin, ya perlu berhati-hati dan perlu pelan-pelan dalam mewujudkan hal-hal seperti ini. Itulah pentingnya bertahap dalam berdakwah. Nah, ini beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari bagian ini. Dan dalam kesempatan yang lain, dalam bentuk interaksi yang lain adalah ketika ini lihat kejadian yang lain, tapi temanya sama. Bahwa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Abdullah bin Ubay mengatakan la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-'azzu minhal azal. Demi Allah, kalau ketika kami kembali ke Madinah, yang lebih kuat akan mengusir yang lebih hina. Maksudnya penduduk Madinah akan mengusir Nabi Muhammad SAW. Begitu sampai kepada Nabi SAW, Umar bin Khattab langsung bangkit. Umar bin Khattab nggak terima itu. Mendengar omongan begitu, nih lihat kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, izinkan saya, biarkan saya untuk memenggal leher munafik ini. Ini kata Umar bin Khattab. Dan kalau Nabi SAW saat itu mengatakan dia, itu langsung Umar bin Khattab. Dan ini yang menawarkan Umar bin Khattab, dan tentu bagi Umar bin Khattab kalau cuma membunuh orang seperti ini gampang, ya, enteng. Gitu. Artinya karena pengalaman di jahiliyahnya panjang kalau cuma urusan-urusan yang begini. Tapi coba lihat Nabi SAW mengatakan, da'hu, biarkan dia. Lihat apa pertimbangannya. La yatahaddatsun nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Jangan sampai muncul opini di tengah-tengah masyarakat bahwa Nabi Muhammad membunuh sahabatnya. Sebab apa? Orang di luar nggak tahu ini itu Muslim atau munafik. Yang mereka tahu pokoknya ya di tengah kaum muslimin. Kalau munafik itu kan artinya berarti apa? Ya bahasa kita sekarang KTP-nya kan Islam. KTP-nya Islam. Ya, kalau tercatat sebagai orang yang beragama Islam. Taunya itu. Terus kemudian apa? Ini sesama Muslim dibunuh lagi. Wah itu. Mereka nggak tahu. Dan mereka nggak bisa membedakan ini munafik, ini Muslim. Yang tahunya adalah ini penduduk Madinah yang mereka tahu juga itu beragama Islam. Nah ini lihat bagaimana Nabi SAW memperhitungkan hal-hal seperti ini. Ini dipertimbangkan dengan cermat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ulasan yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini, di bahasan tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan beberapa sahabat yang baru masuk Islam. Demikian ulasan yang bisa kita bahas pada kesempatan di kali ini, pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.